Pada pertemuan ini akan saya bahas penilaian akhir tahun matematika wajib kelas 11 SMA dengan materi limit, turunan, dan integral. Kalau di dalam belajar limit dulu ya, baru turunan, aplikasi turunan di integral. Namun di dalam soal biasanya campur aduk. Baik, kita mulai dari soal nomor 1 mengenai integral. Masih ingat? Integral di sini kalau pakai cara biasa adalah substitusi, tapi bisa kita gunakan integral VU pangkat N, yaitu V dibagi dengan turunan U N plus 1 dan U-nya pangkat N plus 1 ya. Nah, jadi pangkat 6 kalau naik ke atas berarti pangkat min 6, baru kita gunakan ini VUN, yaitu V ini sebagai V, ini diturunin. Kalau diturunin maka bentuknya jadi X. Jadi syarat digunakan rumus VUN itu adalah di sini ada beda 1 antara yang sederhana dan yang ribet. Oke, dan dibagi N plus 1 ini. Min 6 tambah 1 min 5. Itu bentuknya. Oke. Lalu ini kalau sama-sama 4-nya keluar ya berarti jadi persis sama 4x plus 3, dan 4 kali 5 itu adalah 20. Oke, dan masih ada minnya. Dan pangkatnya menjadi pangkat 5 kalau dia turun ke bawah. Karena nggak ada batas berarti ada C-nya, yaitu persis seperti jawaban yang D tersebut. Bisa ya, tidak usah menggunakan integral substitusi. Pakai integral VU pangkat N jika pangkat dari V itu berbeda 1 dengan pangkat dari U. Ya. Lalu yang kedua, ini aplikasi turunan ya. Bisa diketahui titik maksimum, minimum, titik belok, nilai ekstrim, dan seterusnya. Nah, tentunya ini kita turunkan. Menurunkannya jangan pakai UV ya. Kita sederhanakan dulu aja. Kan 3T kuadrat itu membagi T kuadrat, membagi 6T, dan membagi 9. Berarti dapat saya ganti seperti ini. Ini kan habis T kuadrat, jadi sepertiga. Ini kan jadi 2. T-1 dan seterusnya. Turunan itu adalah kalau nggak mengandung variabel nggak punya turunan. Kalau dia ada variabel tinggal dikali dan berkurang 1. Pangkat min artinya di bawah. Nah, kita uji. Pada saat turunan pertamanya 0, dia tercapai kapan? Min pindah jadi plus, ternyata T-nya pada saat min 3. Berarti ini merupakan titik balik. Lalu, apakah dia ini maksimum atau minimum? Kita turunkan lagi. Ini kita turunkan, berarti menjadi min kali min itu plus. Dan kalau kita masukin, ininya adalah min 3 sebagai T-nya, ternyata mendapatkan bilangan positif. Nah, kalau turunan pertama sama dengan 0 dan turunan kedua lebih dari 0, itu berarti merupakan nilai minimum. Dan kita balikin T-3 pada fungsi asalnya, ternyata terdapat jawabannya 0. Berarti dengan demikian, min 3 dan 0 merupakan titik balik minimum. Bisa ya, aplikasi turunan. Kemudian mengenai limit. Limit itu gimana? Limit itu masukin aja. Kalau ketemu 0 per 0, gunakan turunan. Kalau diturunkan kok tambah ribet, berarti gunakan pemfaktoran atau digunakan sekawan. Coba kita masukin. Akar 3 kurang akar 3, 0. Itu juga 0. Diturunkan aja. 2x turunannya 2, min x kuadrat turunnya min 2x, 3 enggak, akar 3 enggak punya turunan. Masih ingat turunan akar? Turunan akar adalah dalamnya turunin dibagi 2 kali akar. Oke, masukin sekarang x-nya 3. Kalau kita masukin x-nya 3, x-nya 3, ternyata dapat. Yaitu min pindah jadi plus, ya oke, ini min jadi plus, 4 kali 2, 8 akar 3. Tidak ada jawaban. Harusnya jawabannya 8 akar 3. Biasa ya di ulangan sekolah 1, 2 itu kadang-kadang nggak ada jawabannya. Oke. Berikutnya mengenai turunan fungsi. Ya, gimana fungsinya udah ribet sekali. Turunan fungsi berpangkat. Gimana? Pangkatnya turun dikali, pangkatnya berkurang 1.
lalu dikalikan dengan turunan yang di dalam ini gitu. Ya, jadi 5-nya keluar, pangkatnya berkurang 1. Nah, yang di dalam ini gunakan turunan UV. Atas turunin bawah tetap dikurang atas tetap bawah turunin dibagi bawah kuadrat. Sekali lagi, atas turunin kali bawah dibagi bawah turunin kali atas dikurang dibagi bawah kuadrat. Oke, tentunya bawahnya udah sama, tinggal kecoret sama, maka tinggal dapat min 35, yaitu persis seperti jawaban yang B tersebut. Bisa ya, gunakan turunan fungsi berpangkat, yaitu kali, pangkatnya turun 1 dan di dalam ini turunan. Yang di dalam ini menggunakan turunan UV. Oke. Kemudian limit yang menuju ke tak hinggaan, yang nggak boleh itu adalah tak hingga kurang tak hingga, maka kita rapikan dulu. Ini masuk ke dalam ya, berarti menjadi seperti A plus B A min B begitu. Nah, kalau udah bentuk seperti ini, kita gunakan rumus bentuk baku, yaitu kalau ada bentuk seperti ini, maka tinggal tengah dikurang dibagi 2 akar kiri. Tengah dikurang, 6 kurang 8, dibagi 2 akar kiri, yaitu 4. Dapat? Jawabannya adalah setengah. Jadi yang C tersebut. Oke. Bentuk-bentuk limit yang tak hingga bisa dihafalin rumusnya. Kemudian integral ya, mencari batas ini n sampai 2, di mana 4x plus 3 sama dengan 15. Kita integralin aja. Integral itu pangkatnya naik dan dibagikan, berarti menjadi 2x kuadrat. Kalau enggak ada x dikasih x. 2 sampai n. Artinya apa? 2-nya tetap, ini kamu kuadratin jadi 4 dikurangi dengan n kuadrat. Ini 3 tetap, atas kurang bawah, jembrengin, ketemu persamaan kuadrat dan difaktorkan. Jadi ada 2 jawabannya ya. Kita ambil yang ini kan, n plus 1 sama dengan 0, jadi n-nya adalah min 1, yaitu jawaban C. Oke. Kemudian di sini mengenai turunan. Nah, turunan pertama ya, tentunya turunan pertama kita bisa akalin dulu ya. Ini mungkin di apa ini? Atas turunin, bawah tetap dikurang bawah turunin, atas tetap dibagi bawah kuadrat. Udah, kita nggak usah mikirin yang bawahnya ini ya, pasti bawahnya ini udah kuadrat, dan ini kita nggak rapiin aja pakai perkalian bentuk aljabar di SMP dulu, berarti dapat, yaitu jawabannya yang E. Bawahnya nggak usah dipikirkan. Oke. Kemudian nomor 8, turunan, biasa ya, turunan. Nah, f aksen x adalah turunan fx, maka fx-nya berapa? Berarti integral. Integral itu pangkatnya naik dan dibagikan. Kalau integral itu pangkatnya naik dan dibagikan. Kalau nggak ada x cukup dikasih x, gitu ya, integral. Kalau nggak ada batas maka muncul unsur C. Kemudian limit itu masukin aja. Kalau ketemu 0 per 0 coba turunin. Kalau kita masukin, ini ketemulah 0 per 0. Kalau kita turunkan ternyata makin nggak enak nanti. Kalau diturunkan makin nggak enak, maka gunakan saja dikalikan sekawan, yaitu plus sekawannya min, bentuknya tetap, masih ingat A min B A plus B, oke? Dan ternyata E kuadratnya habis, jadi tinggal yang di atas aja, 3 plus gitu. Jadi ini kalau kita gunakan turunan nanti akan makin ribet, nggak ketemu ya. Kalau digunakan turunan nggak ketemu, maka kita gunakan kalikan sekawan atau difaktorkan. Bisa ya? Jadi jawabannya yang D. Kemudian ini mengenai turunan fungsi komposisi ya, tapi dalam bentuk FOG. Artinya apa? G masukin ke X. Jadi X yang di sini diganti itu semua. Nah, tinggal diturunin. Nah, turunan pangkatnya turun berkurang 1 dan dalamnya turunin. Udah, masukin X-nya 1. Masukin X-nya 1, masukin X-nya 1 dan seterusnya. Maka dapatlah ya 6 kali 3 2, pasti ekornya 2, jadi jawabannya yang E. Oke. Kemudian berikutnya masih mengenai limit lagi, masukin aja limit itu. Kalau ketemu 0 per 0 maka turunin. Kalau kita turunin jadi enak ya. Jadi nggak usah difaktorkan, udah ketemu, yaitu 12, yaitu B.
Kalau difaktorkan nggak, kalau di turunan nggak enak, baru difaktorkan ya, atau dikalikan sekawan. Itu aja limit ya. Kemudian itu juga sama, limit itu gimana? Masukin aja. Nah, atasnya min 1, bawahnya 0. Ingat loh ya, bilangan dibagi 0 itu tak terhingga. Jadi kalau min dibagi 0 ya berarti min tak terhingga. Berarti jawaban C. Dalam konsep limit, bilangan itu bukan hanya 0, 1, 2, 3 loh ya, tapi ada tak terhingga dan ada min tak terhingga. Dan yang nggak boleh adalah 0 per 0, tak terhingga kurang tak terhingga bagi tak terhingga. Itu juga nggak boleh ya. Kemudian ada kurva persamaan garis singgung, berarti ini adalah turunan pertama. Berarti kita cari fungsi asalnya, yaitu ini diintegralkan. Kita cari C-nya berapa, yaitu pada saat X-nya 2 dimasukin, hasilnya 9. Berarti C-nya dapat. Berarti persamaannya adalah persis seperti ini, hanya C-nya adalah 13. Berarti jawaban yang B. Oke. Kemudian masih limit lagi, menuju ke tak hinggaan. Karena menuju ke tak hinggaan, yang nggak boleh tadi tak hingga per tak hingga, maka bagi dengan pangkat tertinggi. Siapa pangkat tertinggi? Kan pangkat 1 itu dia sendiri ya. Pangkat tertinggi itu 4 pangkat X. Maka kita kalikan dengan seperempat X. Berarti ini habis. Ya. Dan yang lainnya ini akan bernilai 0. Karena bilangan dibagi tak terhingga itu 0. Ya udah, berarti hanya ini aja, 4 dibagi seperempat jadi 16. Bisa ya? Bagi dengan pangkat tertinggi. Kemudian mengenai garis normal itu berarti gradiennya tegak lurus terhadap turunan pertama. Kita turunkan dulu, kita masukin X-nya 1, dan gradiennya untuk garis normal itu perkaliannya harus min 1 karena tegak lurus. Jadi dibalik berarti positif dan diseperkan. Jadi gradiennya sepertiga. Kalau udah tahu gradien sepertiga, masukkan ke persamaan SMP dulu. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Rapikan sesuai dengan jawaban yang ada, maka ketemu jawabannya yang A tersebut. Oke. Kemudian menyinggung persamaan garis G. Ya, menyinggung berarti garis singgung, berarti gradiennya adalah turunan pertama. Oke, masukin titiknya yaitu di titik 2,6. Berarti gradien itu turunan pertama tadi ya, masukin X-nya itu 2. Oke, lalu persamaan SMP dulu. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Dapat ya, persis seperti jawaban E. Oke. Kemudian mengenai integral. Ingat tadi persamaan. Kalau pangkat dia dengan pangkat luarnya berbeda 1, maka kita gunakan rumus integral VU pangkat N. Diemin aja. Ini kamu turunin. Dan pangkat setengah menjadi 1/2 dan 1/2, maka dicoret, maka ketemulah min 2/9. Kenapa soalnya? Karena 3-nya keluar. 3 kali 3 itu 9. Jadi jawabannya yang A. Bisa ya? Singkat banget kok integral itu. Integral dengan batas 1/4 berarti masing-masing kita integralin. Pangkatnya bertambah 1 dan dibagi. Integral itu pangkatnya bertambah 1 dan dibagi. Oke, integral dari akar itu adalah gitu ya. Nah, atau pangkatnya ini kan apa? Min setengah gitu ya, min setengah. Pangkatnya min setengah ditambah 1/2, setengahnya keluar juga boleh ya. Jangan lupa min itu menjadi plus. Oke, jadi integral saya ulangi, ini adalah X pangkat 3, ini adalah pangkat setengah, berarti pangkatnya menjadi 1/2. Ini adalah pangkat min setengah gitu ya. Nah, dan setelah diintegralin ya. Jadi ini pangkat min setengah jadi setengah, tinggal masukin aja batasnya. Batasnya itu 4 dan 1, ya berarti langsung. Dari mana 63? 64 dikurang 1. Ini 8 dikurang 1, itu 1. 4 dikurang 1 gitu ya, akar X kan. Nah, akar 4 itu 2, dikurang 1 itu 1. Depannya tetap. Ketemu ya, 22/3, berarti yang B. Perhatikan ya cara-cara cepat perhitungannya. 18 ada fungsi turunan kedua. Oke ya, turunan kedua, maka nilai A berapa? Ya, tentunya fungsinya seperti ini. Kita turunkan yang pertama, dapat
Kita turunkan yang kedua. Nah, ya, masukin X-nya itu A, berarti dia min 9, berarti A-nya dapat 3/4, yaitu yang D. Oke. Kemudian nomor 20 mengenai limit. Limit itu kalau fx plus 1, di sini dimasukin bawahnya 0 dan ada angka, atasnya ini pasti 0. Ya udah, atasnya ini pasti 0. Fx plus 1 itu artinya X-nya kamu ganti dengan X plus 1. Kamu jembrengin. Ini fx plus 1. Dikurang fx. Fx-nya itu adalah X kuadrat AX plus B. Kalau kamu kurangi ketemu itu, dan itu harus 0 ya. Karena kalau ada angka bawah 0, atas harus 0. Ini syaratnya harus 0/0. Ketemu ternyata A-nya itu adalah min 3. Begitu A-nya min 3, maka ketemulah nilai B-nya. Oke, dan kita bisa menghitung A plus 2B itu adalah 1, berarti jawabannya adalah yang D tersebut. Maaf, ini harusnya jawabannya yang D ya. Jadi bukan yang C, tetapi yang D. Oke. Kemudian nomor 21 saya kira biasa, kita gunakan integral VU pangkat N ya, tinggal diturunin lalu pangkatnya bertambah 1, dapat ya. Jadi persis seperti jawaban D, sederhana sekali. Nomor 22, nah ini seolah-olah sulit ya. Nah, cuma perhitungannya gede aja. Jadi katanya ini sama dengan P batas atas bawah dikurangi ya, ketemu ya, P-nya min 1/5. Nah, sekarang ini kita integralin, cuma masukin 2008 dikurang 2003. Kalau kamu hitung ini adalah kuadrat dari 2008 gitu, ketemu berapa? 15/2. Ya udah, kalau ditanya berapa hasilnya ini, Y-nya itu ya Y per P aja gitu ya. Maka dapatlah Y itu berarti min 3P. Jadi jawabannya yang C. Bagus sekali soal ini ya. Kemudian turunan kedua. Oke, batas-batasnya diketahui, maka bagaimana F3? Ini kita turunkan lagi ya. Kita integralin sekali, integralin lagi. Nah, masukin angka-angka yang ada. Dengan substitusi eliminasi dapat A, dapat B, maka otomatis nilai persamaannya AB-nya adalah nilai tersebut. Sehingga ketemulah jawabannya 62, yaitu pada saat dimasukin X-nya itu 3. Ya. Kemudian mengenai fungsi turunan pertama, ya turunin aja ya, pangkatnya turun. Nah, ini dirapiin dulu ya, ini dirapikan dulu. Oke, lalu disederhanakan persamaannya dan ternyata nggak ada jawaban. Ya, itulah ya 24 soal saya bahas dengan singkat sekali, prinsipnya gampang sekali ya, sehingga satu soal 1 menit itu pasti bisa. Sampai ketemu pada pembahasan berikutnya.